Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan dulu ya. Oke baik, sekarang kita akan membahas sedikit tentang isu strategis penyelenggaraan program PPG. Ini adalah rapat kerja Forkom pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia, Surakarta, 29 Januari 2022. Ini merupakan landasan hukum sertifikasi guru atau pendidik. Jadi di sini teman-teman bisa lihat standar guru profesional itu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian dan proses PPG dalam jabatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat capaian PPG dalam jabatan tahun 2017 sampai 2021. Kita lihat tahun 2017, 438 mahasiswa PPG, 10 bidang studi kejuruan itu dibiayai oleh APBN. Kemudian tahun 2018, 20.000 orang, 562 mahasiswa PPG, 48 bidang studi itu biayai oleh APBN dan APBD. Kemudian pada tahun 2019, 46.861 mahasiswa PPG, 38 bidang studi itu dibiayai juga oleh APBN dan APBD. Kemudian tahun 2020, 32.921 mahasiswa PPG, 37 bidang studi dia biayai oleh APBN. Kemudian 63.671 mahasiswa PPG itu ada 72 bidang studi juga dibiayai oleh APBN. Kemudian proses pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2019. Nah, di sini bisa kita lihat. Dan ini tahun 2020 yang dalam jabatan juga. Nah, ini yang baru saja yang tahun 2021. Nah, di sini ada perbaikan dan keunggulan PPG dalam jabatan tahun 2021. Yang pertama itu adalah orientasi tentang guru masa depan, kemudian belajar mandiri, kemudian analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi dan HOTS itu ada 5 SKS. Kemudian desain pembelajaran inovatif berbasis problem dan project itu 3 SKS. Kemudian praktik pembelajaran inovatif itu model PBL dan PJBL itu 4 SKS, itu siklusnya. Kemudian dilanjutkan dengan UKM PPG, itu yang pertama ada UKIN dilaksanakan selama 4 hari, kemudian UP ada 2 hari. Kemudian itu sudah berbasis sekolah, sudah berbasis masalah, visible, kemudian potensi efektif memfasilitasi mahasiswa mencapai learning outcome yang sudah ditetapkan. Kemudian potret UKM PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan UKM PPG tahun 2019 sampai 2021. Nah, di sini ada perbandingan antar periode pada tahun 2019 sampai dengan 2021.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ketika ujian itu tidak semuanya lulus, ada yang nggak lulus. Jadi jangan lupa kawan-kawan yang ikut PPG, jangan lupa belajar sesuaikan dengan sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemendikbud supaya lulus. Kita doakan supaya teman-teman yang UP tahun ini dan ikut retaker juga lulus semua, amin. Kemudian di sini kita bisa lihat perbandingan kelulusan first taker dan retaker. Kemudian refleksi proses PPG dalam jabatan sampai dengan 2021. Ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan. Kemudian ini adalah beberapa kendala dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan. Nah, di sini proses PPG dalam jabatan 2022, ini yang tahun sekarang. Tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kita lihat di sini yang pertama itu adalah pendaftaran dan seleksi administrasi, kemudian lulusan seleksi akademik, kemudian konfirmasi kesediaan, penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, kemudian lapor diri, kemudian baru masuk analisis materi pembelajaran berbasis HOTS, kemudian desain pembelajaran inovatif, ujian komprehensif, praktik pembelajaran, dan UKIN dan juga UP. Baru kemudian mendapatkan guru bersertifikat pendidik. Nah, di sini ada arah kebijakan desain PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian di sini juga ada skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian di sini ada transformasi guru dan tenaga kependidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, di sini ada kerangka utama transformasi GTK. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat pengajuan informasi kebutuhan guru di tahun 2021 itu difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penggantian guru yang pensiun di tahun 2022 ke atas. Jadi di sini bisa kita lihat
kekurangan guru dengan memperhitungkan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita lihat tahun 2020 nih, pensiun guru itu ada 72.976 orang. Jadi kekurangan 1.020.921. Kemudian makanya pemerintah membuka program sekarang itu yang namanya P3K. Jadi P3K ini untuk tahun 2021 dan tahun 2022 ini dikhususkan untuk guru-guru honorer, kemudian honorer K2 dan juga lulusan PPG. Jadi untuk target program profesi guru untuk ke depan ini adalah lulusannya yaitu untuk memenuhi kekosongan guru. Kalau ada guru pensiun nanti direncanakan akan digantikan langsung oleh lulusan PPG seperti itu. Nah, di sini ada rancangan PPG Prajabatan 2022. Ini PPG model baru. Di sini rancangannya itu ada mata kuliah inti, kemudian mata kuliah selektif dan juga mata kuliah efektif. Mata kuliah selektif itu bentuknya seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini ada rancangan tahapan asesmen PPG Prajabatan model baru. Yang pertama itu adalah administrasi, itu ada CV dan esai ya, informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan dan lain-lain. Kemudian tes penguasaan konten, pedagogical content knowledge, tes kemampuan dasar literasi numerasi, itu tahapan awal. Kemudian untuk tahapan akhirnya di tahapan asesmen ini adalah tes kepribadian dan wawancara. Kemudian rancangan tahapan PPG Prajabatan model baru tahun 2022 ini peserta itu yang pertama itu adalah calon mahasiswa lulusan S1 atau D4, pendidikan atau non-pendidikan. Seleksi pendaftaran maksudnya pendidikan atau non-pendidikan ini teman-teman bisa lihat di SK linearitas, di mana ada jurusan lain yang bisa mengambil ke guru seperti itu. Jurusan lain yang ingin menjadi guru itu bisa ikut mengikuti PPG ini. Jadi di sini tidak diterangkan ya apakah harus pernah mengajar dulu, dan mungkin ini bisa juga diikuti oleh fresh graduate. Kita doain mudah-mudahan bisa. Kemudian ada luaran PPG Prajabatan. Lulus Prajabatan adalah guru profesional pemula sebagai landasan untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan. Profil lulusan memiliki kapasitas yang sama yang berlaku secara nasional. Guru memerlukan pengalaman pembelajaran yang bermakna karena kecenderungan akan meniru dengan yang pernah dialami. Perlu semakin didekatkan dengan dunia sekolah. Kemudian data sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini bisa kita lihat. Ini hasil pemutakhiran data itu TMT pengangkatan itu sampai dengan Desember 2015 bisa kita lihat di sini. Kemudian juga TMT mulai Januari tahun 2016. Nah, calon peserta PPG dalam jabatan dari guru TMT 2015 ke bawah ini mapel umum, guru SD, PLB dan lainnya bisa kita lihat di tabel di bawah. Kemudian untuk mapel kejuruan nah, di sini ada calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 yang menjadi skala prioritas. Jadi yang menjadi skala prioritas itu adalah guru TMT 2015 ke bawah.
dimana yang tahun 2015 ke bawah itu PLPG, kemudian ada lulusan calon guru penggerak, kemudian ASN P3K, kemudian yang sisa tahun 2021, kemudian yang daerah khusus dan lain-lainnya. Kemudian sasaran untuk PPG Prajabatan 2022 yang model baru itu kita lihat data guru pensiun tahun 2002 sampai 2024 ada 77.124, tahun 2023 juga semakin banyak, tahun 2024 juga ada. Jadi total kebutuhan adalah 222.000. Yang mengisi nanti adalah teman-teman yang lulus PPG Prajabatan dan yang lulus UP dan UKI nanti. Ini kita bisa lihat tabel guru pensiun tahun 2022 sampai tahun 2024 per provinsinya. Nah, di sini kuota dan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan dan prajabatan tahun 2022. Kita lihat. Nah, di sini yang dalam jabatan yang TMT sampai dengan Desember 2015 itu rencana pelaksanaannya itu ada 3 bulan. Kemudian kuota itu ada 40.000, 2 angkatan, berarti satu angkatan 20.000, satu angkatan 20.000. Kemudian yang dalam jabatan yang pengangkatan mulai tahun 2016 itu satu semester juga. Kuotanya 36.000, sedangkan prajab model baru itu adalah 2 semester atau 1 tahun ya. Nah, timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 ini bisa kita lihat. Nah, rencananya untuk PPG tahun 2022 ini yang dalam jabatan TMT di bawah 2015 itu rencananya dimulai bulan Maret sampai pertengahan bulan Mei. Kemudian untuk angkatan 2-nya pertengahan bulan Mei sampai Agustus, dan yang untuk TMT 2016 sampai 2019 itu dimulai dari April sampai dengan September. Kemudian yang prajab model baru itu nanti mulainya bulan Agustus sampai dengan selanjutnya ya, tahun berikutnya, karena ini berlaku 2 semester. Nah, sekian dulu penjelasan singkat dari channel Guru Belajar ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman, dan mungkin apabila video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa dibagikan juga untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.